Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asam Lambung. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti yang pernah saya alami, yang sedang saya rasakan. Semuanya pasti akan saya sharing atau saya bagikan informasinya lewat channel Asam Lambung ini, lewat video-video saya seperti ini gitu ya. Jadi saya asli penderita, saya memang belum 100% total gitu ya. Jadi memang saya buat video ini, saya itu lagi masuk angin gitu ya, lagi masuk angin. Di hari ini saya buat video ini itu agak masuk angin, dan ya maaf kalau saya pilek, kalau saya seluntup gitu ya. Jadi buat teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu selalu sehat, tambah sehat. Saya juga tambah sehat, selalu sehat, bisa menemani kalian, bisa buat video terus gitu ya. Dan semoga video-video dari Asam Lambung ini selalu menemani kalian, bisa buat kalian itu rasa cemasnya itu berkurang, rasa paniknya itu berkurang. Itu harapan saya. Dan gini ya, untuk masalah suara itu kadang ada suara berisik, kadang suara jualan apa, itu dimaklumin saja karena di tempat saya ini tempat yang padat, yang ramai, tidak ada lahan luang, atau pokoknya depan rumah ada rumah lagi, samping ada, belakang ada, jadi ya ramai, banyak anak-anak juga yang ya wajar lah ya, dimaklumin saja. Jadi yang mau saya bahas di video kali ini adalah tanggapan teman-teman kita kalau kita itu bercerita tentang apa yang kita rasakan kalau kita itu sedang sakit. Yang saya rasakan, yang kita rasakan itu ini itu dia responnya bagaimana. Gini ya, waktu dulu saya memang sering untuk mengeluh, ya sering, ya bukan mengeluh sih, ya bisa dikatakan mengeluh juga sih, karena waktu saya dulu itu sensasinya banyak sekali, sampai saya itu kewalahan ya, pengen curhat ke temen, pengen curhat ke keluarga, pengen curhat ke tetangga. Dan di situ tetangga atau teman-teman saya yang saya kasih curhat itu dia malah gimana ya, sebenarnya dia juga bingung karena dia juga tidak pernah merasakan itu semua ya. Saya ceritakan apa adanya. Saya kan kalau biasanya kalau kita menderita asam lambung Kertanseti, kalau kita masih sensasinya masih banyak-banyaknya ketemu orang terus sharing itu bisa agak plong gitu ya. Tapi biasanya kalau kita sharingnya ke orang yang tidak pernah merasakan asam lambung Kertanseti, dia melongo ya, dia melongo, malah dia itu seolah-olah ngeledek atau tidak percaya gitu ya. Dan pasti ya jawabannya itu tidak bisa enak, tidak bisa enak di hati gitu ya, karena dia juga tidak pernah merasakan. Jadi gini, pengalaman saya waktu parah-parahnya ya, saya cerita ke orang sehat, saya cerita ke ini, saya capek-capekan ya. Jadi intinya gini, kalau kalian pengen curhat itu kalian bisa cari temen di Facebook, di grup itu, yang di grup penderita asam lambung Kertanseti itu banyak. Kalian bisa cari teman di situ, kalian bisa ajak curhat, kalian bisa ceritain ini itu, apalagi kalian bisa curhat ke orang yang sudah membaik atau yang sudah sembuh. Ya itu juga bagus. Tapi biasanya orang yang sudah sembuh itu atau yang sudah membaik itu nggak peduli, nggak mau kayak gitu, nggak mau curhat-curhat itu. Itu ada ya, ada juga yang mau ya. Jadi kalian harus cari atau kalian mau mengeluarkan isi dari unek-unek kalian ya. Mungkin pengen mengeluh, pengen sharing. Nah itu biasanya penderita asam lambung yang sakitnya lama sekali sampai jenuh, itu biasanya untuk meringankan pikiran itu biasanya untuk sharing ya, nanti agar pikirannya itu agak plong gitu ya. Bener gak? Itu yang saya alami begitu soalnya. Jadi saya dulu sering nyari di Facebook, nyari yang sama seperti saya itu, saya ajak sharing sampai dia itu bosen gitu ya, sampai orang yang saya ajak sharing setiap hari itu bosen sampai gini, mas, pokoknya itu juga penderita tapi dia udah agak membaik gitu ya, meskipun memang belum sembuh total. Dan dia itu saya
sharing itu dia itu memang 1 hari 2 hari itu dia responnya baik, tapi lama-lama dia males ya, karena dia sensasinya udah mereda gitu ya. Jadi untuk sharing itu memang harus ke sesama penderita, dia lebih tahu, lebih paham apa yang pernah kita rasakan. Tapi belum tentu juga sesama penderita itu sama, gejalanya itu sama, itu belum tentu juga. Ada juga yang asam lambung biasa, terus kita sharing, dia juga bingung karena dia asam lambung biasa yang diobati itu langsung sembuh gitu ya. Kalau kita sharingnya ke sesama penderita itu baru nyambung, sesama penderita yang sensasinya sama, asam lambung GERD anxiety yang kronis ya. Kebanyakan di grup Facebook itu banyak. Ada juga dia yang asam lambung biasa tapi dia masuk di grup asam lambung biasa yang kumat-kumatan. Nah itu asam lambung sebenarnya biasa, cuma masalah makan dia belum tahu ya. Itu juga ada penderita yang seperti itu juga ada. Jadi macam-macam masalah penderita yang kronis atau yang tidak itu macam-macam, di grup itu banyak. Kalian bisa cari untuk sharing atau bisa juga lewat YouTube seperti ini ya, seperti video dari Aslamku ini bisa sharing. Kalian biasanya untuk mendengarkan atau menyimak sharing-sharing dari saya atau dari teman-teman yang lainnya itu bisa mereda. Nah itu bisa jadi buat jalan keluar agar kita itu tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas, agar tidak terlalu takut juga gitu ya. Jadi masalah sharing kepada orang normal itu keliru menurut saya. Kalian jangan kalau kalian memang belum tahu sih ya, seperti saya dulu juga belum tahu ya, kita atau saya itu sharing ke orang normal itu malah dia itu kesannya seperti nggak percaya lah, terus nanti dikira males lah, dikira nggak pengen kerja atau nggak mau kerja ya. Jadi gitu, pokoknya ada aja pikirannya orang normal kalau kita lagi sakit gini terus sharing ke dia ya. Jadi gitu. Oke, jadi gitu saja. Pokoknya masalah sharing itu bisa kalian simak di video saya, bisa simak di channel yang lainnya itu juga ada. Jadi tetap semangat lah ya, tetap semangat. 3 pola hidup saya tetap di pelajari dan tantangan-tantangannya gitu ya. Jadi di video kali ini cuma ya cerita masalah tentang curhat saja. Kalau curhat itu harus, atau bukan harus sih, lebih tepatnya kalian itu ke sesama penderita ya, lebih tepatnya. Kalau kalian ke orang normal, ke orang ini, tapi kalian tidak di rumah terus kalian curhat, kalian tidak pernah kelihatan, terus tidak melakukan aktivitas, ada kerja bakti, misal ada kerja bakti tidak keluar, kalian itu merasa sakit tapi bisa jalan. Nah itu dikira tuh nanti malas gitu ya. Ada juga atau tetangga atau teman-teman kita ada juga yang bisa memaklumin. Kalau yang tidak bisa memaklumin, nah itu ya yang jadi masalah. Tapi nggak usah dipikirin, semua kayak gitu nggak usah dipikirin. Saya juga merasakan, saya juga mengalaminya ya. Nggak usah dipikirin, mikirin diri kita sendiri aja dulu ya. Kalau kita sudah membaik, udah enakan, nanti kan bisa bersosialisasi lagi dengan tetangga atau teman-teman gitu ya. Jadi cari gampangnya saja lah, cari gampangnya, nggak usah pusing-pusing. Ya intinya penyakit asam lambung GERD anxiety ini udahlah, lakuin aja ya, ikutin saja jalannya gitu ya. Jadi terima kasih, begitu saja. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian selalu semangat, jaga pantang-pantangannya, minumnya air putih hangat terus. Pokoknya kalian pelajari semuanya ya. Ada di video-video saya sebelumnya itu ada masalah tentang asam lambung GERD anxiety, semuanya pernah saya bahas. Mungkin ada yang belum saya bahas, kalian bisa komen di bawah. Kalian pengen saya itu bahas apa, kalian bisa komen di bawah. Mas tolong bahas ini, Mas tolong bahas ini. Insya Allah saya bahas kalau saya tahu. Kalau saya tidak tahu berarti kalau saya tidak bahas itu berarti saya kemungkinan kurang saya kurang tahu, saya tidak tahu gitu ya. Kalau saya tahu ya pasti saya akan bahas. Kalau saya pernah mengalaminya pasti akan saya bahas. Saya berikan ke kalian semuanya apakah masih ada di saya. Dan gini ya, sekarang saya ini apakah masih sering bercerita-cerita tentang
sakit saya ke teman-teman. Tidak ya, saya kalau sekarang saya sudah tidak pernah cerita atau sharing ke teman-teman itu, atau teman-teman di Facebook atau di mana itu, saya udah nggak pernah ya, udah lama sekali saya tidak sharing-sharing gitu. Dan kalau temen deket di area kampung saya itu biasanya tanya, gimana badannya, udah enakan belum? Ya masih gini, alhamdulillah lah, sudah bisa, udah baikan gitu ya, bisanya ya begitu. Tapi saya tidak terus kok, oh mengeluh gini rasanya masih gini, wah tobat. Nggak usah lah, nggak usah kayak gitu, hindari hal-hal yang kayak gitu, nanti kalian malah terus kepikiran terus dengan beban penyakit kita sendiri gitu ya. Jadi terima kasih, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.